Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi penyumbang angka kematian terbanyak. Data Satgas COVID-19 Jawa Timur menyebutkan ada 17.486 kasus kematian hingga Jumat siang. Dalam 10 hari terakhir jumlah kematian di Jawa Timur selalu di atas 200 kasus per hari. Laporan angka kematian akibat COVID memang dilaporkan secara berkala oleh pemerintah. Namun, tak jarang ada perbedaan data antara pemerintah pusat, nasional, dan daerah. Misalnya data nasional 22 Juli menyebutkan bahwa angka kematian di Jawa Timur mencapai 17.166 kasus. Sementara di tanggal yang sama, laman resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebut angka kematian yang lebih besar, yakni 17.486 kasus. Ada selisih lebih 300 kasus kematian antara data nasional dan provinsi. Sementara perbedaan antara data dan fakta di lapangan tampak pada kota Surabaya. Di tengah semakin padatnya lahan pemakaman di TPU khusus COVID-19, peningkatan angka kematian di Surabaya relatif kecil. Bahkan pada tanggal 14 dan 18 Juli 2021, tercatat 0 kasus kematian di Kota Pahlawan. Padahal fakta di lapangan menunjukkan sepanjang Juli ini saja, dalam satu hari TPU khusus COVID melayani puluhan pemakaman dengan protokol COVID. Epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo mengatakan perbedaan data ini tidak seharusnya terjadi. Menurutnya, data kasus kematian COVID-19 masih berpegang pada laporan secara manual dari setiap daerah. Kenapa kasus kematiannya kecil ya? Karena masih manual gitu, ya, masih manual. Dan itu juga masih menunjukkan ya kemungkinan adanya ketidakterbukaan juga masih, ya kan? Bahwa kasus kematian sesungguhnya kan puluhan di Surabaya itu puluhan, ya. Bahkan diakui sendiri oleh Bapak Wali Kota, ya. Pak Wali Kota menyatakan bahwa Surabaya ini lebih dari 100 pada ya pada satu saat itu, ya kan? Tapi kenapa yang dilaporkan nol kemarin ya kematiannya, dan beberapa hari yang lalu cuma kadang 8, kadang 3, 0 juga, sering 0 juga gitu. Nah, jadi artinya ini butuh kecermatan pengisian data lagi, ya. Dan itu mudah-mudahan bukan karena kesengajaan. Salah satu platform informasi seputar COVID-19 turut angkat bicara terkait sulitnya mengakses data pemerintah untuk mendapatkan data angka kematian. Padahal menurut survei di lapangan, masih banyak jumlah kasus kematian akibat COVID-19 yang tidak terpublikasikan. Mayoritas yang dari provinsi sudah cukup banyak mengupdate hal-hal ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk angka kematian real gitu ya, yang dari pemerintah pusat terkait tambahan dua parameter tadi, kematian suspek dan probable ya, itu nggak bisa kita dapatkan akhirnya. Bisa diperoleh, dan sampai sekarang memang nggak jadi wacana mereka untuk menampilkan hal itu. Padahal kematian dari aspek suspek dan probable sendiri tuh sudah bisa nyaris 30.000 sepertinya sekarang. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Jawa Timur mengklaim bahwa laporan Provinsi Jawa Timur paling sinkron secara nasional juga dengan laporan tingkat kota kabupaten. Selama ini kita selalu mensupport dan selalu mengingatkan kabupaten kota bahwa kita ini dalam penanganan pandemi ini data ini kan menjadi kunci atau navigasi. Yang artinya kita harus menggambarkan situasi yang real dengan data yang apa adanya. Itu yang selalu kita sampaikan kepada kota dan kabupaten masing-masing. Tapi kan tetap yang bisa melihat situasi di lapangan itu kan kota dan kabupaten masing-masing. Provinsi ini kan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk membantu tugas-tugas dari pemerintah pusat untuk mengevaluasi sekaligus memastikan bahwa pengoleksian data ini berjalan dengan baik. Data menjadi instrumen penting untuk mempelajari situasi dan perkembangan kasus COVID di wilayah manapun. Keterbukaan dan transparansi data terkait jumlah kasus positif, angka kesembuhan hingga kematian berpengaruh terhadap arah kebijakan pemerintah. Data yang ditutup-tutupi, apalagi dimanipulasi, dikhawatirkan membuat wabah tak kunjung berakhir di negeri ini. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.